Halo guys, welcome back to my channel. Di malam minggu yang sepi ini, Admin akan menemani kalian para jomblo dengan alur cerita Xiaoyan perjalanan menjadi dewa yang paling terkuat. Oke guys, sebelum itu jangan lupa like, subscribe untuk mendukung channel ini. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah diperlihatkan bagaimana Xiaoyan dan 4 orang lain yang berada di bintang merah mereka akan menuju ke bawah tanah untuk menyerap energi yang sangat kuat di dalam bumi. Namun di dalam bumi tersebut ada seorang penjahat yang sangat mengerikan yang tersegel, namun mereka pun akan mengambil resiko ini. Di bawah lapisan tanah bintang merah atau yang juga dikenal sebagai bintang malaikat, terpendam penjahat purba, disegel dalam kegelapan abadi. Namun, takdir telah memanggil Xiaoyan untuk sebuah misi masuk ke dalam bumi untuk menyerap energi kuat di sana. Namun tentunya ketika masuk ke dalam, tentunya pertama Xiaoyan yang harus mengeluarkan semua para monster yang berada di kedalaman bumi agar segelnya melemah. 1 bulan penuh, itulah waktu yang diperkirakan Xiao Feng untuk melepaskan setiap monster yang terkurung. 1 bulan penantian yang mendebarkan. Jiangan, sang pemimpin, merancang setiap langkah dengan presisi. Sorot matanya tajam saat ia menekankan pentingnya kerjasama tim, sebuah peringatan keras bagi siapapun yang berani membangkitkan konflik di antara mereka. Tanpa membuang waktu, Jiangan membungkuk hormat kepada Xiaoyan, mengisyaratkan dimulainya ritual pelepasan. Xiaoyan mengangguk, lalu melesat ke angkasa. Di tengah langit yang membentang luas, Xiaoyan mulai mengubah segel di tangannya, memutar kunci takdir. Beberapa hari kemudian, seluruh planet bergetar hebat, bukan gempa bumi biasa, melainkan getaran kebebasan. Raungan-raungan purba, yang selama ribuan tahun terbungkam, kini meledak dari segala penjuru, semakin lama semakin banyak, semakin menggema, tanda yang jelas, semua binatang buas yang tersegel telah bebas. Kegembiraan yang meluap dari makhluk-makhluk kuno itu, setelah ribuan tahun terkurung, mengukir sejarah. Ini adalah perubahan besar kedua, yang disaksikan oleh bintang merah. Bersamaan dengan raungan kebebasan, retakan-retakan ungu besar merambat dari segel purba, menciptakan jurang-jurang menganga di bawah tanah. Energi bumi yang kaya, bagai napas raksasa, menyembur keluar dari kedalaman, membentuk kabut ungu pekat yang menyelimuti langit. Segelnya telah dibuka, teriak Jiangan, suaranya memecah kabut, kita akan masuk ke kedalaman tanah dan berkumpul di bawah. Tanpa ragu, keempat anggota tim inti, Jiangan, Wutu, Yuan Jian, dan Kunbo, meluncur deras ke dalam kegelapan. Di bawah tanah, kegelapan pekat menelan segalanya, jurang itu tak berdasar, dan batasan energi yang aneh membatasi jangkauan spiritual Xiaoyan hanya sekitar 100 meter. Semakin dalam mereka menyusuri perut bumi, energi bumi semakin pekat, menghambat gerak dan semakin menyempitkan persepsi spiritual. Xiaoyan meningkatkan kewaspadaannya, merasakan aura Wutu, Kunbo, Yuan Jian, dan Jiangan bergerak dalam formasi sempurna, hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah jalan buntu. Di hadapan mereka berdiri rentetan tembok besar yang menjulang. Yuan Jian mengerahkan kekuatan spiritualnya, mencari celah. Sebuah segel lapis pertama, ia menemukan titik lemahnya, dan tanpa menunggu, Wutu melayangkan satu pukulan dahsyat, menghancurkan dinding batu menjadi serpihan. Namun, saat dinding runtuh, ledakan cahaya yang menyilaukan tak datang sendiri. Bersamanya, guntur-guntur aneh menyerupai naga tiba-tiba muncul dari kehampaan, melesat mendekat. Teror merayapi mereka. Bagaimana bisa guntur memiliki wujud yang lebih mencengangkan? Tak satu pun dari mereka, bahkan Yuan Jian, Jiangan, atau Xiaoyan dengan kekuatan spiritual tinggi, mampu merasakan kemunculannya. Tekanan dari guntur ini setara dengan seorang Dolgat bintang 4, dan kecepatannya mematikan. Tanpa peringatan, guntur itu langsung menyerang Wutu, sementara beberapa lainnya menerjang kelompok Xiaoyan secara bersamaan. Tanpa kesempatan untuk saling memperingatkan, mereka terpaksa berpencar. Xiaoyan menghadapi guntur yang paling aneh, merasakan kecerdasan dan kekuatan menakutkan di dalamnya. Ia mencoba melawannya dengan guntur merah miliknya, namun yang terjadi adalah kejutan pahit. Guntur merah Xiaoyan justru ditelan habis oleh guntur naga, yang seketika itu juga bertambah kuat. Pada saat guntur naga kembali menyerang Xiaoyan di detik-detik kritis, sebuah serangga kecil tiba-tiba melesat keluar dari cincin penyimpanan Xiaoyan.
Begitu cepatnya, ia menembakkan jarum beracun berwarna ungu ke arah guntur naga. Jarum itu mengeluarkan uap ungu yang mematikan, dan dalam sekejap, guntur naga itu hancur menjadi debu. Xiao Yan terperanjat, hancur secepat itu, serangga itu kemudian terbang ke pundaknya, lalu kembali menghilang ke dalam cincin penyimpanannya. Ia memeriksa, menemukan serangga itu berada di dalam kotak hitam yang ia dapatkan dari Zhouya. Ingatan akan Zhouya, yang pernah menyebut kotak itu berisi Ratu Lebah, warisan leluhurnya dengan racun mematikan, melintas di benaknya. Ia tak pernah menyangka, lebah itu benar-benar akan menjadi penyelamatnya. Setelah berhasil menghalau serangan, mereka kembali berkumpul. Wajah-wajah mereka pucat pasi. Jiangan merenung, bertanya-tanya apa sebenarnya guntur itu. Tekanan dan ketiadaan kekuatan spiritualnya sungguh aneh. Kunbo tersenyum tipis. Guntur itu kemungkinan besar adalah kesadaran dan kekuatan mandiri yang tercipta dari penjahat yang tersegel selama ribuan tahun. Jelasnya, bahkan menunjukkan bahwa ia berhasil menyegel salah satu guntur itu ke dalam cincin penyimpanannya. Jiangan mengakui kelalaiannya, kurangnya persiapan menghadapi sesuatu yang sekejam ini. Ia memutuskan untuk turun terlebih dahulu, memastikan tak ada bahaya lagi, sebelum yang lain mengikutinya. Tak lama kemudian, teriakannya bergema, meminta mereka untuk turun. Mereka tiba di sebuah ruangan yang persis sama seperti sebelumnya. Xiao Yan merasakan kengerian merayapi jiwanya saat melihat sebuah lubang, seolah mata tak kasat mata mengawasinya. Namun, perasaan itu lenyap sekejap. Apa yang ada di balik dinding itu, ia menyadari hanya dirinya yang merasakan hal itu. Persepsi jiwanya memang tak pernah salah. Yuan Jian kembali mendeteksi segel berikutnya. Ia menemukan bahwa akan ada lebih dari satu segel yang harus mereka hadapi di masa depan, dan setiap orang harus mengerahkan kekuatan masing-masing untuk menghancurkannya. Ia menunjuk ke sebuah dinding. Xiao Yan mencoba memecahkan segel tersebut, tetapi kali ini, segelnya terasa jauh lebih kuat daripada yang di luar. Kunbo kemudian memberi instruksi kepada Wutu untuk menyerang dinding dengan membagi kekuatannya menjadi 9 pukulan. 70% ini akan berhasil, yakin Kunbo. Wutu segera bergerak, menghancurkan tembok di 8 arah. Pada pukulan ke-9, tirai tipis itu pecah, membuka lorong lebar. Jiangan adalah yang pertama bergegas masuk, diikuti Wutu dan yang lainnya, termasuk Xiao Yan. Saat terus bergerak maju, perasaan diawasi kembali muncul pada Xiao Yan. Ia memutuskan untuk tetap waspada, menyimpan semua kartu asnya, termasuk bantuan dari Zhan Lao, agar keberadaan Zhan Lao tidak terbongkar. Mereka terus-menerus menghadapi jalan buntu, harus menghancurkan tirai cahaya dengan metode yang sama, membuat mereka semua kelelahan. Di tengah perjalanan, Xiao Yan merasakan sesuatu lagi di belakang mereka, sebuah perubahan yang membuatnya berteriak. Semua orang merasakan kekuatan guntur yang sangat kuat mengejar mereka. Mereka bergegas melarikan diri dan berhasil lolos, namun kelelahan membekap mereka. Tiba-tiba, Wutu, Yuan Jian, Kunbo, dan bahkan Jiangan memandang ke arah Xiao Yan. Wutu memecah keheningan dengan pertanyaan menusuk, mengapa Xiao Feng yang dianggap paling lemah, tidak membantu sama sekali dan sepertinya ingin memanfaatkan kami? Xiao Yan menjawab dengan tenang, sorot matanya tak gentar. Tampaknya saudara Wutu sangat yakin bahwa Xiao Feng adalah yang terlemah di sini. Senyum kejam terukir di bibir Wutu. Tanpa basa-basi, ia langsung menyerang Xiao Yan dengan kekuatan penuh. Yuan Jian, Kunbo, dan Jiangan hanya diam, menyaksikan. Jiangan sendiri ingin tahu bagaimana Xiao Yan akan menghadapi Wutu, karena ia tahu Xiao Yan adalah sosok misterius dan memiliki batu sumber energi 3 warna, sebuah informasi yang sengaja ia simpan dari Wutu. Saat Wutu melancarkan serangannya, mata Xiao Yan memancarkan cahaya putih sesaat, membuat lorong menjadi sangat menyilaukan. Wutu tiba-tiba merasa jiwa dan tubuhnya kosong, meskipun hanya berlangsung 10 tarikan napas. Dalam waktu sesingkat itu, tinju Xiao Yan yang bercampur dengan api abadi sudah mendarat di dada Wutu. Wutu mendengus dan terpental mundur. Setelah 10 tarikan napas, ia tersadar, merasakan sesuatu yang mengerikan di dalam tubuhnya. Jiangan dan yang lain tidak menyadari apa yang terjadi pada Wutu. Mereka semua jatuh ke dalam keadaan aneh dan menunjukkan ekspresi ngeri. Nyala api menghanguskan jantung Wutu. Ia meraung kesakitan. Ada sarkasme dan niat membunuh di mata Xiao Yan saat menatap Wutu. Wutu mencoba menahan rasa sakitnya, namun ada hal lain yang tidak ia sadari. Ketika tinju Xiao Yan menyentuh dadanya, ada bayangan merah yang muncul bersamaan. Sudah kuduga, Wutu tiba-tiba menyadari, metode orang ini tersembunyi terlalu dalam. Bisul hitam tiba-tiba muncul di pergelangan tangan kanannya, menyebar dengan cepat hingga tubuh Wutu mulai meleleh. Ternyata, itu adalah racun dari lebah yang sebelumnya menyelamatkan Xiao Yan dari serangan guntur. Racun itu tidak hanya menghancurkan tubuh Wutu, tetapi juga mengikis energi Wutu dan menyerahkannya kepada Xiao Yan melalui api abadi. Wutu menjerit kesakitan,
Menyadari tubuhnya tidak bisa dipertahankan, Jiang An dan yang lainnya terkejut, merasakan bau darah yang kuat. Mereka mundur, ragu-ragu untuk mendekat. Wu Tu segera mengubah segel di tangan kirinya, mengeluarkan kekuatan jiwanya, dan jiwanya meninggalkan tubuhnya, melayang di samping Jiang An. Ia melihat tubuhnya hancur dan menyisakan tulang di atas genangan cairan merah. Wu Tu menatap Xiao Yan dengan marah, benci, dan tidak percaya, menyadari ia tidak akan bisa menghadapi Xiao Yan dalam kondisi seperti itu. Xiao Yan hanya melirik jiwa Wu Tu yang memandangnya. Seekor lebah kemudian melayang ke pundak Xiao Yan, lalu kembali ke cincinnya. Semua orang benar-benar terkejut melihat kekuatan racun lebah itu dan kecepatan penyebarannya yang mematikan. Mereka belum pernah melihat racun secepat dan semematikan itu di seluruh alam. Pertarungan baru saja usai. Kemenangan Xiao Yan atas Wu Tu menyisakan keheningan mencekam. Keterkejutan memenuhi setiap pasang mata yang menyaksikan. Mereka tahu, kecerobohan Wu Tu lah penyebabnya. Meskipun serangan Xiao Yan nyaris seperti penyergapan, di tempat hukuman para dewa yang kejam, di mana yang kuat memangsa yang lemah, cara apapun untuk menang adalah sah. Ekspresi Jiang An serius, pikirannya berpacu, mengamati Xiao Yan. Kekuatan orang ini biasa saja, tapi dia sangat misterius dan penuh akal. Gumamnya, dia tidak hanya bisa membuka segel, tapi ada buaya api kristal emas di sisinya. Bahkan lebah beracun yang mengalahkan Wu Tu tadi. Jika dia mau, kurasa semua binatang di tempat ini akan mengikutinya. Mungkinkah dia adalah utusan binatang suci? Jiang An menekan perasaannya, tersenyum masam, lalu berbicara. Saudara Xiao Feng bersembunyi sangat dalam. Tak terduga, Jiang An sungguh tak menyangka kau adalah pengguna binatang suci, keberadaan langka di tempat hukuman para dewa ini. Mendengar itu, jiwa Wu Tu yang gemetar di sampingnya membeku. Wajahnya memerah karena malu, dan meski kebencian membara di matanya terhadap Xiao Yan, ia tahu persis apa arti pengguna binatang suci. Ia terdiam. Pengguna binatang suci adalah sosok unik yang dapat mengendalikan binatang buas, bahkan menggabungkan jiwanya dengan mereka. Kekuatan individu mereka mungkin tidak luar biasa, tetapi mereka memiliki pasukan binatang buas yang kuat, yang rela bertarung hingga mati demi mereka. Yuan Jian, yang sebelumnya melihat lebah racun di bahu Xiao Yan, kini memasang ekspresi serius. Keterkejutan melanda hatinya. Meskipun Xiao Yan hanyalah dogat bintang 3, di mata semua orang, ia jelas memiliki kekuatan untuk mengalahkan Wu Tu. Xiao Yan sekarang adalah pria kuat yang patut dihargai oleh para monster tua di sini. Kun Bo menyipitkan mata ke arah Xiao Yan. Racun yang barusan sangat mendominasi. Katanya, penyebarannya luar biasa cepat. Aku sudah melihat banyak binatang racun di dunia ini. Tapi lebah racun seperti itu, bahkan di antara 10 serangga ganas teratas zaman kuno, kurasa tak ada yang bisa mengalahkannya. Saudara Xiao Feng, kau benar-benar punya banyak trik, dan aku curiga, masih banyak yang kau sembunyikan. Xiao Yan melirik semua orang, lalu melambaikan lengan bajunya. Xiao Feng juga khawatir, katanya santai, bukan hanya Xiao Feng yang menyembunyikan kekuatannya. Ucapan itu membuat semua orang terdiam, tanpa sepatah kata pun. Tiba-tiba, gemuruh guntur yang memekakkan telinga meledak di lorong. Suaranya semakin keras, seolah badai itu langsung menyambar mereka. Ekspresi semua orang berubah, mata mereka menyusut ketakutan. Dalam kondisi seperti ini, melarikan diri adalah kemustahilan. Mereka harus segera memikirkan cara menghadapi guntur tersebut. Namun, alih-alih menghindar, Xiao Yan justru melesat cepat, langsung menuju ke arah asal guntur. Semua orang menyipitkan mata, menganggap tingkahnya bagai mencari mati. Mereka tidak tahu apa yang ada di pikiran Xiao Yan. Mereka justru sibuk mengubah segel tangan masing-masing, mengeluarkan berbagai keterampilan untuk menghindar. Kun Bo, dengan cepat membentuk segel di tangannya, menciptakan lapisan perlindungan. Saat itu juga, guntur akhirnya mencapai lokasi mereka. Seketika, semua orang tenggelam dalam cahaya guntur. Mereka tak tahu, Xiao Yan sebenarnya berdiri tak jauh dari kegelapan. Guntur mengabaikannya, melewatinya begitu saja. Xiao Yan tersenyum tipis. Idenya berhasil. Ia menduga cahaya guntur ini telah mengembangkan kecerdasan spiritual, sehingga tidak akan menyerang jenis yang sama. Jika begitu, Xiao Yan terpikir untuk menggunakan kekuatan lautan guntur dan meniru aura mereka. Dan itu benar-benar berhasil. Ia merasa lega. Sementara Xiao Yan aman, yang lain berjuang keras di tengah badai guntur. Wajah Yuan Jian memucat, segel di tangannya terus berubah. Ia mengeluarkan pedang, dan labu biru mengeluarkan bayangan hijau tak terhitung yang melesat, menabrak naga petir, dan banyak ledakan-ledakan mengerikan pun terjadi. Hal ini membuat semua orang pun menjadi gempar. Begitu petir sebubo dia pun melakukan baku hantam melawan petir tersebut. Sedangkan, jiwa Wu Tu yang tersisa menghilang tanpa jejak. Xiao Yan tak bisa lagi merasakan Jiang An. Ia terus mencari dengan kekuatan spiritualnya.
namun tak menemukan apapun. Tak satu pun dari mereka bisa diremehkan, gumam Xiaoyan. Meskipun Wutu kehilangan tubuhnya, dia adalah Dogat Bintang 5, apalagi mereka adalah Dogat Bintang 5 yang tinggal di tempat hukuman para dewa ini. Gemuruh guntur yang tadinya memekakkan telinga meredup, lalu menghilang sepenuhnya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba, aliran udara menyebar dari lorong. Xiaoyan melihat sekuntum kuncup hijau di tanah, yang semakin lama semakin besar. Dalam sekejap mata, kuncup itu berubah menjadi pohon besar, lalu tiba-tiba terbelah. Dari celah batang pohon, Jiang An perlahan melangkah keluar, wajahnya sedikit pucat. Di belakangnya, jiwa Wutu juga melayang keluar. Wutu menatap ke arah guntur menghilang dan segera berterima kasih kepada Jiang An. Aku akan memberimu hadiah besar, saudara Jiang An, jika aku keluar dengan selamat, katanya. Tidak perlu sungkan, saudara Wutu, balas Jiang An, lagi pula aku yang mengundang kalian kemari, sudah tugasku melindungimu dari bahaya. Wutu mengangguk, masih dengan ekspresi pucat. Yuan Jian dan Kun Bo memiliki cara mereka sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Aku hanya ingin bisa keluar dengan selamat setelah mendapatkan sesuatu. Mendengar itu, mata Jiang An tiba-tiba berbinar, ia menatap Wutu dengan hati-hati, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Melihat senyum itu, wajah Wutu berubah curiga, hatinya sedikit terguncang, jiwanya tanpa sadar melangkah mundur, dan senyum kering terpaksa muncul di wajahnya. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun, Jiang An memulai, dikabarkan kau selamat dari pengejaran utusan. Banyak yang tak percaya, tapi aku percaya, kau bahkan memprovokasi saudara Xiao Feng. Namun, kau tak menyangka akan terluka di tangan saudara Xiao Feng. Jiang An tahu, Wutu berpura-pura lemah untuk mencapai tujuan sebenarnya, keluar dari sini. Wutu mengerutkan kening, analisis saudara Jiang An tak berdasar. Aku setuju datang ke sini karena ingin mendapatkan keuntungan. Mana mungkin aku pergi sendirian sebelum mendapatkannya. Jiang An mengabaikannya, tiba-tiba mengalihkan topik dengan nada melunak. Bagaimana rasanya dikejar utusan? Apakah setelah ditangkap, kau menjadi mata-mata mereka? Jelaskan padaku. Ia tahu Wutu hanya perlu keluar dan melaporkan semua yang terjadi di sini kepada tuannya. Jiang An juga tahu metode Wutu melaporkan pesan, teknik pembakaran klon. Sayangnya, lanjut Jiang An, setelah aku menyatu dengan pohon spiritual ini, aku mendapat beberapa keuntungan. Aku bisa melihat langsung apakah tubuhmu asli atau klon, hampir tak ada perbedaan besar, baik daging, darah, maupun jiwa. Tapi klon tetaplah klon, dan kemampuan pohon ini bisa menangkapnya. Jadi, tugasmu hanyalah keluar dari tempat ini. Setelah itu, bakar klonmu untuk mengirim pesan kepada utusan, dan semua memorimu di sini akan diketahui. Wutu hanya tersenyum, lalu menghela napas. Saudara Jiang An benar-benar pintar, karena kau sudah tahu, aku tak akan menyembunyikannya lagi. Tapi jika kau tahu detail seperti itu, aku khawatir kau juga mata-mata utusan. Hati Jiang An tersentak, ini adalah rahasia terbesar dalam hatinya, belum pernah ia ungkapkan kepada siapapun, ia tak pernah menyangka Wutu bisa mengetahuinya. Sejujurnya, Jiang An juga pernah ditangkap oleh seorang utusan, beruntung ia tidak dibantai, malah dijadikan mata-mata. Jiang An menghela napas, apa kau tahu kenapa aku datang ke sini? Wutu mengerutkan kening, ia memang tidak tahu tujuan Jiang An. Melihat Wutu terdiam, Jiang An kembali berkata, kau memiliki aura Dong Chang di dalam dirimu. Begitu nama Dong Chang keluar, ekspresi Wutu seketika berubah. Dong Chang adalah nama utusan yang telah memberinya bekas luka, yang menugaskannya menjadi mata-mata. Wutu tak menyangka Jiang An bisa mengetahuinya. Jiang An melanjutkan, untuk lebih dekat denganmu, aku datang ke tempat ini. Awalnya, aku khawatir tujuanku akan terlihat jelas dan menimbulkan kecurigaan darimu. Aku memilih untuk tinggal dekat denganmu dan menjadi temanmu. Tujuan menyatu dengan pohon spiritual di sini juga karena dirimu. Ketika kamu telah masuk ke dalam bunga ini, maka ada sebuah racun yang akan membuatmu tertidur. Setelah berbicara, tubuh Wutu pun seketika tergeletak. Selesai bicara, tubuh spiritual Wutu limbung, lalu jatuh tak sadarkan diri. Jiang An bergumam sendirian, menyebut nama Dong Chang. Leluhurku adalah mata-mata Dong Chang. Dari generasi ke generasi, mereka membantu mencari tahu semua informasi yang diinginkan Dong Chang. Dong Chang berjanji akan memberiku kebebasan, begitu juga dengan klan Jiang. Tapi pada akhirnya, kebebasan itu hanyalah kamuflase. Dong Chang justru membantai banyak orang dari klan Jiang. Aku akan menghitungnya. Aku akan membuat Dong Chang membayar harga yang setimpal. Setelah itu, sosok Jiang An segera bergegas menuju ke arah lorong yang terbuka. Xiaoyan, yang memiliki kekuatan spiritual lebih kuat dari Jiang An, tentu saja mendengar dan melihat semua yang terjadi. Keberadaannya tak terdeteksi. Ia menghela napas,
Berpikir bahwa di masa depan ia harus semakin waspada, Xiao Yan tidak terburu-buru bergerak maju. Ia memfokuskan diri untuk meningkatkan kekuatan. Area ini mengandung banyak guntur, jadi Xiao Yan memutuskan untuk menyerap energi guntur di sekitarnya. Situasi ini bukan main-main, ia harus menjadi semakin kuat. Xiao Yan duduk bersila dalam kegelapan, mulai menyerap kekuatan guntur dari dinding batu di sekitarnya. Ia juga melesatkan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi lingkungan dan bahaya di dalam dinding. Kilatan petir terus muncul, dan meski keras, Xiao Yan sudah cukup kuat untuk menekannya. Ia langsung menyerap guntur yang penuh kekerasan itu. Jika guntur ini masuk ke dalam tubuhnya cukup lama, lautan guntur di dalam dantiannya pasti akan meningkat ke level yang lebih tinggi. Lautan guntur ini menentukan kekuatan fisiknya, semakin besar, semakin kuat fisik Xiao Yan. Ditambah lagi, kekuatan guntur dalam kristal guntur di dinding batu ini berkali-kali lipat lebih kuat dari guntur di tempat lain. Kecepatan pembentukan lautan guntur Xiao Yan tentu akan berlipat ganda. Seiring berjalannya waktu, lautan guntur di tubuh Xiao Yan telah mencapai 30%. Dengan kekuatan guntur di sini, ia yakin peningkatannya akan cepat. Sepertinya hanya dalam beberapa bulan, pikirnya, aku bisa meningkatkan lautan guntur hingga mencapai 100%. Sementara Xiao Yan menyerap kekuatan guntur, yang lain masih mencari jalan. Mereka menggunakan keterampilan bertarung masing-masing untuk menemukan jalan menuju segel berikutnya. Semua orang memasuki lorong labirin yang menyerupai sarang lebah. Kun Bo sudah berkelana ke sana kemari, namun belum juga menemukan jalan yang benar. Yuan Jian, di sisi lain, mengeluarkan pedang labunya, dan bayangan hijau tak terhitung melonjak. Kabut hitam ini mengelilingi tubuh Yuan Jian sebelum melesat menuju beberapa lorong. Yuan Jian juga menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mencari jalan yang benar. Begitu menemukan jalan, ia segera membuat tanda, meletakkan labu di sudut dinding sebagai penanda. Ia pun meletakkan labu tersebut di belakangnya dan dia pun melakukan kultivasi terlebih dahulu. Setelah itu, ia melesatkan kembali kekuatan spiritualnya, bergegas mengikuti bayangan untuk mencari jalan yang benar. Jiang An juga melakukan hal yang sama seperti Kun Bo dan Yuan Jian, namun sosoknya tampak lebih tenang dan tidak terlalu bersemangat mencari jalan. Sementara semua orang sibuk dengan metode mereka masing-masing, Xiao Yan masih duduk bersila dalam kegelapan. Ia sesekali berpindah tempat untuk menyerap sumber energi guntur. Perlahan, ia bergerak menuju kedalaman lorong, dibimbing oleh kekuatan spiritualnya. Ia terus melakukan hal yang sama, hingga tanpa sadar, 3 bulan berlalu, lautan guntur Xiao Yan telah mencapai total 30%. Namun, seiring kemajuan ini, setelah 30%, kekuatan guntur di sini tampaknya melemah. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia teringat perkataan Lei Li, bahwa ketika menelan guntur, ia perlu memperluas lautan guntur. Semakin luas dan kuat lautan guntur, guntur yang diserap sebelumnya akan semakin lemah. Untuk meningkatkannya dengan cepat, Xiao Yan harus mencari guntur yang lebih kuat. Meskipun begitu, Xiao Yan terus menyerap kekuatan guntur. Ia juga terus bergerak maju, dibimbing oleh kekuatan spiritualnya, mencari jalan yang benar. Setelah beberapa saat berlalu, Xiao Yan bisa merasakan keberadaan seseorang. Ia telah menghafal aura orang-orang di sini sebelumnya. Dan dengan kekuatannya, ia menyadari bahwa sosok yang baru saja muncul adalah Yuan Jian. Xiao Yan menunggu sebentar, dan menemukan bahwa Yuan Jian berada di bawahnya. Xiao Yan menatap ke arah Yuan Jian yang tak menyadari posisinya. Yuan Jian terlihat celingak-celinguk, tidak tahu apakah ia tersesat atau mencari sesuatu. Namun, setelah memperhatikan, Yuan Jian memang sepertinya sedang mencari sesuatu. Xiao Yan tahu, kekuatan spiritual Yuan Jian lebih lemah darinya. Itulah sebabnya keberadaannya tak terdeteksi. Xiao Yan akhirnya mendekati tempat Yuan Jian berada dalam kegelapan. Yuan Jian mengerutkan kening, menggumamkan sesuatu, seolah sedang mencari. Xiao Yan juga bisa melihat labu di bawah kaki Yuan Jian, dan bayangan hitam terus bermunculan. Bayangan hitam itu membuat Xiao Yan sedikit berdebar. Ia memandang labu itu, matanya sedikit menyusut. Tiba-tiba, Yuan Jian melihat ke salah satu lorong dan segera menggerakkan tubuhnya, bergegas ke sana. Ia meninggalkan labu itu. Xiao Yan, dengan sedikit rasa ingin tahu, segera menghampiri labu yang ditinggalkan Yuan Jian. Setelah sedikit memperhatikan, Xiao Yan tiba-tiba mendapatkan ide berani. Tanpa basa-basi, ia segera mengambil labu itu dan melesat ke tempat lain. Tentu saja, saat Xiao Yan mengambil labu itu, Yuan Jian langsung menyadarinya. Namun, Yuan Jian mengabaikannya, masih terus melesat mengikuti bayangan hitam yang membimbingnya. Setelah sekian lama, Yuan Jian tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia sepertinya sudah melewati tempat ini. Yuan Jian mengerutkan kening. Barulah ia sadar bahwa perasaan yang sebelumnya ia rasakan sepertinya berkaitan dengan labunya. Yuan Jian menghela napas.
Sepertinya harta karun labuku telah dirampas oleh orang lain, pikirnya. Ia memikirkan kemungkinan orang yang akan mengambil labu itu. Yang pertama dicurigai adalah Kunbo, karena Kunbo selalu tertarik pada labunya. Yang kedua adalah Jiang An, mengingat kemampuannya juga cukup kuat, Jiang An mungkin saja melakukan hal itu. Sementara untuk Xiao Feng, Yuan Jian menempatkannya di posisi terakhir. Meskipun Xiao Feng memiliki kekuatan misterius dan baru saja mengalahkan Wu Tu, kekuatannya hanya seorang dogat bintang 3. Tidak mungkin Xiao Yan berani memprovokasi seorang dogat bintang 5 di tempat ini. Yuan Jian menggertakkan giginya, dipenuhi amarah yang melonjak. Labu ini sudah bersamanya untuk waktu yang tadi ketahui, dan ia telah menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikannya. Namun, hingga saat ini, ia benar-benar tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Ia hanya bisa menggunakan 20% kekuatannya. Tapi 20% itu sudah sangat membantu Yuan Jian. Yuan Jian tidak tahu dari mana labu ini berasal, ia secara tidak sengaja menemukannya. Dapat dikatakan, harta karun labu ini benar-benar sangat berharga baginya. Yuan Jian hanya bisa menekan emosinya, dan memutuskan untuk segera kembali mencari. Ia terus-menerus mencari jalan menuju segel berikutnya, sambil melesatkan kekuatan spiritualnya mencari keberadaan labu. Bersamaan dengan Yuan Jian yang pergi, sosok Xiao Yan masih belum beranjak dari tempat sebelumnya. Ia hanya memperhatikan Yuan Jian yang bergegas, sebelum akhirnya menggenggam labu harta karun milik Yuan Jian. Alasan mengapa Yuan Jian tidak bisa merasakan labu harta karun miliknya adalah karena Xiao Yan sudah merusak labu itu. Tentu saja, Xiao Yan tidak bisa menghapus tanda yang ditinggalkan Yuan Jian dalam waktu singkat, namun ia telah mengirim labu itu ke dalam pagoda pemurnian untuk menyembunyikan auranya. Xiao Yan menghela napas. Setelah kepergian Yuan Jian, ia segera kembali memasuki lorong dan menemukan posisi yang relatif aman. Ia memutuskan untuk bersila. Xiao Yan juga berinisiatif untuk mengecek apa yang terkandung di dalam labu tersebut. Labu ini benar-benar membuat Xiao Yan tertarik, dan ia menaruh banyak perhatian padanya. Xiao Yan bisa merasakan bahwa meskipun penampilan labu ini terlihat biasa, ada sesuatu di dalamnya. Ia menenangkan diri dan memutuskan untuk memeriksa labu tersebut. Xiao Yan bersila, memaku pandangannya pada labu harta karun Yuan Jian. Benda itu begitu biasa di luarnya, namun menyimpan rahasia yang telah berulang kali disaksikannya. Bayangan hitam yang mampu mengoyak lawan, meninggalkan jejak kengerian. Sebuah kewaspadaan ekstrim menyelimuti Xiao Yan. Dia tak sudi meremehkan kekuatan tersembunyi yang terkunci dalam bentuk sederhana itu. Dengan ekspresi yang menegang, sinar kekuatan jiwa Xiao Yan melesat, menembus permukaan labu. Seketika, getaran dahsyat merobek kesunyian. Energi purba dari dalam labu bangkit, melawan dengan kekuatan yang menggila, lantas menghancurkan kekuatan spiritual Xiao Yan dalam sekejap. Namun, di tengah kehancuran jiwanya, sebuah kilatan melintas di mata Xiao Yan. Sensasi familiar menyeruak, seperti bisikan dari masa lampau. Keakraban ini, bukan dariku, gumamnya, suara tertahan. Ini, aura yang mulia. Di belakangnya, bayangan yang selama ini tersembunyi tiba-tiba menjulang. Ia mengulurkan tangan, meraih labu. Seketika, labu bergetar hebat. Tanda kendali Yuan Jian yang telah tertanam bertahun-tahun hancur berkeping. Batasan yang diupayakannya seumur hidup lenyap, tak bersisa. Labu itu kini memancarkan cahaya hijau berpendar, menari di depan mata Xiao Yan, dan kemudian, perlahan, di permukaannya, sepasang mata tajam terbuka, menatap langsung pada Xiao Yan, dan seketika kelembutan yang tak terduga menyelimuti pupilnya. Tentu saja labu itu sekarang mengenali bahwa di depannya adalah sosok yang mulia yang tidak lain pemilik asli darinya. Jauh di kedalaman bintang merah, bintang malaikat, seorang wanita anggun, tubuhnya dirantai besi tebal, tiba-tiba membuka matanya, cahaya redup di sana membara, memancarkan kegembiraan yang luar biasa. Aura ini, tak salah lagi. Aura yang mulia, bisiknya, suaranya parau. Lalu, sebuah desisan dingin keluar dari bibirnya, tapi mengapa jiwanya tak lagi sama? Mungkinkah yang mulia telah jatuh? Ataukah, ini reinkarnasinya? Sebuah tekad membara di matanya. Bahkan jika ia terlahir kembali di dunia yang luas ini, kita akan tetap bertarung. Keterkejutan Yuan Jian dan gemuruh yang mengguncang. Di sisi lain alam semesta, Yuan Jian, yang tengah bergegas, tiba-tiba terhuyung. Wajahnya menua 10 tahun dalam sekejap, kerutan dalam mengukir setiap sudutnya. Ia memuntahkan seteguk darah merah pekat, batuknya membelah keheningan. Bertahun-tahun, aku habiskan bertahun-tahun merapal mantra, mengorbankan 10 jiwa dogat bintang 5 untuk mengendalikannya. Suaranya bergetar, sebuah senyum pahit terukir. Dan sekarang, pencuri hina itu, hanya dalam waktu kurang dari setengah jam, koneksiku terputus total. Ia menggertakkan gigi, amarah membakar relungnya.
tidak akan kubiarkan pencuri terkutuk ini lari. Raungan melengking membelah langit, bergema ke segala arah, membawa pesan kemurkaan. Di kedalaman segel, Kunbo terlonjak, teriakan Yuan Jian, mungkinkah labunya dirampas? Senyum sinis merekah. Menarik, siapa gerangan yang berhasil melakukannya? Penyesalan menggelayut di matanya, labu yang didambakannya kini jatuh ke tangan orang lain. Sementara itu, Jiangan di kejauhan samar-samar mendengar, senyum kecil terukir, pencuri harta Yuan Jian. Pastilah Kunbo, pikirannya melesat, rencana baru terbayang. Bagus, biarkan mereka bertarung terlebih dahulu. Matanya berkilat, ranting-ranting pohon di sekitarnya bergerak, mencari jalan. Xiao Yan tak punya waktu memedulikan raungan Yuan Jian. Sepasang mata di labu, kini menatapnya, berangsur-angsur semakin terang. Lalu, gerakan aneh terjadi, gelombang aneh menyapu benak Xiao Yan, kenangan asing menyeruak. Dia melihat seorang pria berpenampilan menyeramkan, memandang batara besar yang mendekat di langit. Pria itu mengangkat labu, sudut bibirnya menyeringai, habisi mereka. Sekejap, mata-mata di labu berubah menjadi cahaya hijau melonjak, menggenggam pedang, melesat ke arah Bahtera. Benturan dahsyat merobek udara. Bahtera terbelah dua, mayat-mayat berhamburan, berubah menjadi daging cincang, jatuh ke dalam kehampaan. Kematian yang mengenaskan. Xiao Yan terkesiap, terkejut luar biasa. Itu adalah pemandangan terakhir sebelum Xiao Yan tersentak dari ingatannya, kembali menatap labu di tangannya. Sebuah pemahaman baru terlintas, ia mencoba berbicara, perlahan, labu harta karun, bantu aku, bunuh. Belum sempat kata itu selesai, kepanikan terpancar dari labu, mata-matanya berkedip-kedip, seolah labu itu akan membantai siapapun yang mengucapkan kata terakhir. Di saat yang sama, suara acuh tak acuh berbisik di benak Xiao Yan, kekuatan spiritual tidak cukup, tubuh labu rusak lebih dari 80%. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, untung saja labu belum pulih karena dengan perintah salah ini akan bahaya. Dia mengeluarkan labu dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan, matanya berbinar, dua harta karun berharga di tanah hukuman dewa, labu harta karun dan lebah beracun, ditambah kekuatan guntur yang melimpah. Meskipun rusak 80%, kekuatannya masih luar biasa. Jika sepenuhnya diperbaiki, ini akan menjadi benda penantang surga. Xiao Yan menekan kegembiraannya, menutup mata, dan melanjutkan menyerap guntur di sekitarnya. 2 bulan berlalu bagai kedipan mata. Xiao Yan terus menyerap kekuatan, perlahan mendekati batu origin sumber energi. Berkat kekuatan spiritual keadaan suci dan kemampuannya menyerap guntur dari dinding batu, ia melangkah tanpa ragu, mengetahui bahwa ia berada di jalur yang benar. Sementara itu, Yuan Jian, yang tak henti mencari labu curiannya, tiba di sebuah lorong. Terkejut, ia menemukan batu sumber energi. Meskipun kehilangan labunya membuatnya muram, penemuan ini adalah secercah harapan. Di sisi lain, Kunbo, dengan wajah penuh semangat, muncul dari lorong lain. Di hadapannya, ruang kosong raksasa dengan magma ungu kehitaman dan seorang wanita cantik yang terbelenggu rantai baja. Namun, yang menarik perhatian Kunbo adalah sumber energi yang melimpah. Ia duduk bersila. Tujuannya bukan menyelamatkan wanita itu, melainkan menyerap energi untuk mencapai dogat bintang 5 tahap menengah. Namun tanpa dia sadari, gelombang energi di sini benar-benar sangat kuat sampai-sampai membuat dirinya pun tidak kuat menyerapnya. Gelombang kejut melonjak, membawa serta sumber energi yang kuat. Yuan Jian seketika pingsan, perlindungannya ditembus. Riak energi itu menyapu sekeliling, menghantam Xiao Yan yang tengah menyerap guntur. Sebelum bereaksi, origin Qi yang dahsyat membanjiri tubuhnya, menjatuhkannya ke dalam ketidaksadaran. Riak itu terus menyebar, mencapai Kunbo dan bahkan Jiangan yang menyamar sebagai pohon. Mereka semua, satu persatu, jatuh tak sadarkan diri. Ketenangan mencekam meliputi area terlarang, semua terlelap di bawah tekanan energi. Beberapa tarikan napas kemudian, sumber energi melemah dan menghilang, namun semua orang masih terkapar pingsan. Di sisi lain, jiwa Wutu yang sebelumnya pingsan, akhirnya dia pun bangkit setelah Jiangan tidak sadarkan diri. Ia melihat sekeliling, sudah saatnya memberikan laporan. Tanpa ragu, Wutu melesat. Setelah beberapa waktu, Wutu tiba di permukaan bintang malaikat. Ia membentuk formasi, menggertakkan gigi, dan klonnya terbakar, berubah menjadi kilatan cahaya yang membawa informasi mendesak menuju Dongchang. Namun, butuh waktu bagi pesan itu untuk tiba. Di kedalaman tanah, riak energi yang menyebar telah merusak segel yang menahan wanita guntur. Wanita itu tiba-tiba membuka mulutnya, tertawa tanpa suara, matanya berkilat guntur, guntur yang begitu dahsyat. Bahkan Laili pun mungkin tak pernah mengeluarkannya, guntur yang beresonansi dengan napas wanita itu. Di planet lain, di langit ungu merah, Dongchang bersila, menanti.
Setiap napasnya mengguncang dunia. Petir ungu merah meraung di langit. Sebuah celah terbuka di mata Dongchang, mengangkat tangan. Sepertinya salah satu mata-mata yang kutinggalkan memanggilku. Di saat bersamaan dia pun telah menerima Dongchang berubah cerah. Dari tidak percaya, menjadi kegembiraan yang meluap. Jika aku bisa mencapai ini sendiri, aku bisa menghabisi para cucumuk itu, dan kembali ke aliansi Dosian, bahkan mendapatkan sumber daya 100.000 kali lipat. Ini adalah kejahatan berulang. Jika aku bisa menekannya sendiri, aku akan mendapat hadiah tertinggi dari aliansi hukuman dewa. Senyumnya merekah. Tentu saja dia menampakkan hadiah masuk ke dalam tempat latihan kuno yang terbuka setiap 100.000 tahun sekali. Jika aku bisa mendapatkan kualifikasi masuk tempat latihan itu, aku yakin 70% dapat menembus Dogat bintang 6 tahap menengah ke tahap akhir. Dongchang tersenyum, melangkah menuju peti mati di dekatnya. Peti mati itu bersinar, dan Dongchang melesat masuk. Dalam sekejap, peti mati itu berubah menjadi kilatan cahaya berkecepatan tinggi, melesat menjauh. Kembali ke bintang malaikat, langit bergemuruh guntur, suasana mencekam. Simo, di rumah batunya, menyipitkan mata, ia merasakan sesuatu. Kilatan cahaya merah mendekat, jantung Simo berdegup kencang, salah satu utusan. Cahaya merah itu mendekat dengan momentum mengerikan. Dalam radius beberapa kilometer, semua makhluk tak bisa bergerak. Mereka yang menghalangi jalur pendaratan hancur seketika. Gelombang energi kuat menyebar, bahkan seorang Dogat bintang 4 memuntahkan darah. Di pusat pendaratan, peti mati menancap di bintang malaikat. Dongchang muncul, menghela napas, mengamati sekitar. Sebuah cahaya melesat dari tangannya, menyebar ke seluruh penjuru bintang malaikat, membentuk tirai tipis, memperlihatkan gambaran lengkap bintang itu di hadapan Dongchang. Setelah mengamati, Dongchang melambaikan tangan. Gambaran menghilang. Ia menepuk peti mati, yang kembali bersinar dan berubah menjadi tombak merah berdarah. Origin Ki Dogat bintang 6 melonjak dari tubuh Dongchang. Ia terbang ke dalam bumi, menembus ke dalam ngarai tempat Xiao Yan dan yang lainnya. Tekanan kehadirannya mengguncang setiap makhluk. Di area terlarang, semua yang pingsan bergetar hebat. Xiao Yan, yang terkapar, perlahan membuka matanya. Sebuah perjuangan muncul di pupilnya, cahaya menyala, dia tiba-tiba terbangun. Kekuatan yang luar biasa, gumamnya, merasakan tekanan kedua yang hampir seperti kenyataan, jauh lebih kuat dari ilusi. Ia menarik napas, berdiri, ia merasakan aura yang mendominasi, seperti tekanan dari para utusan. Mata Xiao Yan menyipit, menatap dinding batu. Sebuah berkas cahaya menembus segala sesuatu. Ini adalah adegan yang dikenalnya. Para utusan telah datang. Mengingat percakapan Jiangan dan Wutu, Xiao Yan tak ragu. Ia melesat pergi, menghindari cahaya yang melaju. Ia terus bergerak, menjelajahi celah-celah aman, mengandalkan kekuatan guntur di dinding batu. Apa yang terjadi? Mengapa utusan datang? Ia bertanya-tanya. Apakah aku pingsan bertahun-tahun, atau bintang malaikat berpatroli lagi? Jika tidak, hanya ada satu kemungkinan, Jiangan dan Wutu telah meluncurkan rencananya, dan ini adalah akibatnya. Ia terus melesat, menekan pikiran itu. Lalu, jeritan tajam terdengar dari tempat batu energi. Di tengah gemuruh, raungan menyedihkan Yuan Jian menggema. Aku tidak bersalah. Suara itu menyebar, menggetarkan pikiran Xiao Yan. Ia semakin mempercepat larinya. Yuan Jian melarikan diri dari lorong di belakangnya. Dikejar oleh aura mengerikan, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, mengedarkan Origin Ki. Ia tak bisa merasakan kekuatan sosok itu, tetapi ia yakin, sosok itu menakutkan, seperti dewa kemarahan yang murka. Xiao Yan, seperti mangsa yang terpojok, melesat bagai kilat, dikejar oleh bayangan kematian. Dongchang, seorang Dolgat bintang 6, kesadaran menusuk hatinya, semua orang kini dalam bahaya yang sama. Di tengah keputusasaan itu, suara serak Jiangan membelah kegelapan. Kunbo, Xiao Feng, utusan ini baru tahap awal Dolgat bintang 6, percuma kalian sembunyi, mau tetap menanti, bergabunglah, lawan dia. Dongchang, sang pemburu, mengernyitkan dahi. Kunbo, Xiao Feng, jadi ada 4 yang hidup, ingatanku hanya mendeteksi 3 titik cahaya. Mungkinkah di tanah hukuman dewa ini, selain para pendosa, ada yang lolos dari deteksiku? Senyum tipis mengembang di bibirnya, dan dia kembali melesat, memburu mangsanya. Suara gemuruh menggelegar, dan Xiao Yan terus berlari, napasnya memburu. Dia tahu, ini bukan pertarungan yang bisa dia menangkan dengan mudah. Perhitungan melintas cepat di benaknya, kekuatannya, Dolgat bintang 3 tahap awal, dengan 75.000 bintang, setara 150.000 bintang jika dibandingkan dengan Dolgat bintang 5 pun masih jauh. Apalagi, yang mengejar mereka adalah Dolgat bintang 6, yang setidaknya memiliki 7, bahkan 8 juta bintang di lautan bintangnya. Kesenjangan ini ibarat jurang tak berdasar.
Di sisi lain, ekspresi Kun Bo kelam. Raungan Jian Gan tadi menyebut namanya, harga dirinya, klannya, semua dipertaruhkan. Sial, Jengan menyebut namaku. Tidak ada pilihan. Aku harus bertempur sampai mati. Tanpa ragu, Kun Bo berbalik, melesat menuju lorong asal suara Jian Gan. Melarikan diri kini bukan lagi pilihan. Nama klannya telah disebut, dan jika dia kabur, kehancuran klan menanti. Namun, saat Xiao Yan hampir mencapai pintu keluar, langkahnya terhenti. Di hadapannya, seorang pria berambut merah duduk bersila, bermeditasi, jubah perang melapisi tubuhnya, wajahnya dingin membeku. Meski matanya terpejam, Xiao Yan merasakan aura predator buas. Jadi, kau penjahat yang belum tercatat dalam patroliku. Suara dingin itu menggetarkan udara. Pria itu membuka mata, menoleh tajam ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menggertakkan gigi. Dia tidak bisa merasakan kekuatan pria ini. Namun aura yang terpancar sama persis dengan utusan yang mengejar mereka. Siapa utusan ini? Jian Gan dan yang lain bertarung dengan utusan di dalam. Jangan-jangan, ini hanya klon yang menunggu. Sebuah kilatan muncul di mata Xiao Yan. Mundur, itu satu-satunya pilihan. Jika kamu melangkah satu langkah lagi maka kamu akan mati. Nah itu saja untuk episode ini, jangan lupa like subscribe untuk melihat kelanjutannya.